Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Mana ininya? Oh gitu. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, insyaallah kita semua akan menjadi tamu-tamu Allah. Ini sebelum saya lanjut, yang sudah haji ada? 1, 2, 3. Oh. Yang belum pernah umroh? Oh, 1, berarti 1. Ibu sudah pernah umroh ya? Tapi haji, ya udah otomatis tuh. Kalau udah haji otomatis umroh. Kalau umroh tidak haji. Ya, oke. Dan artinya supaya kami bisa menjelaskan sesuai dengan bagi yang sudah ya tinggal jalan, tapi bagi yang belum kan harus lebih detail. Baik, insya Allah seperti yang saya bilang tadi, saya sudah langsung telepon dengan pihak travel di Lampung. Insya Allah kita fix di tanggal 27. Ya, tanggal 27 pesawatnya, insya Allah ini ada hadiah lagi tambahan, akan diajak jalan-jalan ke China, tour. Iya transit, tapi difasilitasi hotel, difasilitasi penginapan, tanggal 20, ini tanggal 27. Oh iya, ada bukan. Enggak ada masalah, nanti kita atur aja. Oh iya iya. Kalau 27 tambah 12 hari. 27 kita ini tanggal 27 berangkat. Kebetulan kalau itu 12 hari. Jadi tanggal 27, 28, kan cuma usia 28 ya, sampai tanggal 10 pulang. Ya. Kenapa? Nanti saya cek di basis seatnya ada apa ya. 13 Maret. Nah, bukan, tanggal 10 udah nyampe. Oh gitu, oke, baik ya. Atau nanti supaya lebih longgar, setelah Lebaran aja. Kita kan ada keberangkatan juga pas Lebaran, tanggal, bukan beli ini. Bukan, ini cerita kalau ibu kan tetap nih bulan tetap tanggal 27. Betul, ya makanya ini kan kami kan sudah ambil keputusan karena kami harus bersama-sama dengan yang dari Lampung. Jadwal kami di tanggal 27. Tanggal 27. Kalau misalnya yang mau geser sendiri atau sama ibu? Bukan, tetap bulan puasa. Cuman ini kan kami kan geser tanggal 27. Oh gitu. Oh. Yang ikut TM 23. TM kan 23 ya. Iya. Kalau misalnya sekarang gini, kalau misalnya di RMI close, kan kami belum ada alternatif.
Makanya kami cek dulu Bu ya. Ini hari Kamis ya? Selasa. Oh, kami kemarin, ini kan data Bu ya, kami nggak ada ya. Itu hari Rabu, itu masih ada 15 seat hari Rabu. Rabu bukan Rabu kemarin Bu. Terus Kamis, Kamis itu tinggal tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret Bu. Jadi yang ada, ini kan kami by data Bu ya. Tadi kami nyampaikan itu, kami nggak lihat tanggalnya, jadi hari Rabu tanggal 10 Februari, 10 Februari hari Rabu, itu datanya ada di 15 seat. Makanya saya tadi 15, masih ada lah kalau untuk 4, 5 orang itu. Ternyata di hari Kamis bawahnya ini sudah enggak ada Bu. Hari Kamis ini tinggal yang tanggal 2 Maret. 2 Maret masih banyak sih seat-nya kalau 2 Maret. Gimana? Iya. Makanya ini kan kita musyawarahkan Bu ya, kita musyawarahkan. Iya kan tujuannya kan mau memberangkatin anak kan, mendampingi. Kalau nggak mendampingi kan ya percuma. Oke. Nah, ini kebetulan kan kita pakai pesawat Hainan ya. Tapi nanti saya coba cari yang 9 hari atau gini deh, kami nggak tergantung pesawat itu, yang penting 9 hari ya. Maksudnya itu kalau 9 hari cukup? Iya betul. Nah, ini kan kalau misalnya tanggal 27. Kenapa? Oh, itu yang full Ramadan, Bu. Oh, nggak bisa, itu kan ya nggak bisa, ngurusinnya susah. Ngurusinnya yang susah, Bu, nggak bisa. Karena mereka hotelnya semua kan udah pesennya kan sesuai dengan full Ramadan. Nanti sewa sedikit, bayarnya full Ramadan. Kalau apa yang ini apa namanya? Kalau kita cari yang 9 hari bisa. Iya tanggal 27. Iya. Tanggal 27, 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah nyampe. Tanggal 7. Iya. Ya terserah, tapi masalahnya kan ini pesawat-pesawat kan banyak Bu ya, jadi kami itu mau combine. Kalau tanggal 26, misalnya gini, kita mencari solusi, kalau kita berangkat tanggal 26, masih bisa nggak? Tanggal 26 itu ya ini kan 26, 27, 26, 27, 28, 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanggal 6 nyampe. Masih terkejar? Oke, bismillah ya. Oke, berarti saya telepon ya Lampung harus mengikuti.
Hmm? Oh gitu. Enggak, 24 itu yang yang lain nggak bisa. Kalau tanggal 24 yang lain nggak bisa gitu. Kan ini kan by apa ya? Kan kita ngikuti perencanaan. Awalnya kan 11, kita pilih 23 karena kita berangkat sendiri maka lebih seret kita bawa sendiri. Nah, ternyata yang di Lampung agak mundur dikit. Mintanya 27 tapi kalau ditarik 26 seperti saya ini kita saya telepon Bu ya yang Lampung ya. Kalau tanggal 25 bisa? Oke. Waalaikumsalam, Ustadz Afwan. Ini lagi menyesuaikan jadwal dengan jamaah-jamaah yang lain. Kalau misalnya digeser di tanggal 25 gitu, antum siap nggak? Ini soalnya ada yang apa ya, 25 ya, clear ya? Oke, clear. Bismillah ya. Oke, baik. Oke, makasih. Assalamualaikum. Dah bisa Mbak ya. Nah, 25 ya berangkat ya. Nah, ya belum tahu pesawatnya. Ini baru ada tanggal nanti pesawat kami. Yang penting ini kan gini, mending melarat dikit, tapi menemui Ramadan. Nah itu yang harus kita kejar. Makanya kemarin itu kan kendati 1 hari pun yang penting masuk Ramadan. Kan itu transaksi awalnya ya. Nah ini malah full Ramadan tapi minta tanggal 25. Bismillah nanti ya. Baik, clear ya. Nanti soal pesawat apa biar kami yang ngolah lah. Baik, saya lanjutkan ya. Dah clear ya soal itu ya. Dah bismillah insyaallah kita cari titik temu lah. Baik. Jadi kembali ke materi. Kalau kita bicara masalah rukun, rukun itu adalah sesuatu yang harus ada. Kalau dalam sesuatu itu salah satu rukun tidak ada, maka sesuatu itu tidak bisa dikatakan sesuatu. Nah, itu definisinya agak gampang. Salah satu contoh, sholat. Sholat itu rukun. Rukun sholat itu adalah baca Fatihah. Itu rukun sholat. Tapi kalau ternyata orang sholat tapi nggak baca Fatihah, kira-kira sah nggak sholatnya? Karena rukunnya nggak terpenuhi, nggak sah. Lah, apapun namanya rukun, rukun nikah. Nah, ini kalau bicara rukun nikah itu adalah ada pengantennya. Itu rukun. Kalau nggak ada pengantennya, bisa nikah nggak? Lah, itu rukun. Lah, kalau kita bicara rukun Islam itu ada 5. Syahadat, terus sholat, puasa, zakat, haji. Sholat sudah, syahadat sudah, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, minimal zakat fitrah lah. Zakat sudah. Haji belum, sah nggak Islamnya? Rukunnya nggak ada loh Bu, kurang. Kenapa? Itu betul, di dalam Quran itu dikatakan
Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib bagi yang mampu. Pertanyaannya, emang betul nggak mampu? Ya kan, gitu pertanyaannya. Ini yang mengaudit Allah loh ya. Kita itu mampu nggak? Kita itu tergolong mampu atau tidak? Sekarang ini ekstrim ini, sekedar ilustrasi. Punya rumah itu hukumnya apa? Punya rumah hukumnya wajib. Berarti orang nggak punya rumah dosa. Jadi boleh punya, boleh tidak, boleh nyewa, boleh ngontrak, ya, boleh rumah dinas. Nah, boleh kan? Nah, berarti mubah. Tapi kenapa ngejar yang mubah itu seperti ngejar setan? Pokoknya punya rumah, mau hutang, mau apa, didatangi debt collector, nggak masalah, yang penting rumah. Ya kan gitu. Ini doktrin yang salah. Kenapa rumah yang mubah begitu ngotot, sementara haji yang rukun, nanti saja haji itu kalau sudah anak kuliah selesai, kalau cicilan rumah sudah, lah itu. Ini kan perlu dikoreksi. Ternyata persepsi sekian lama itu lebih penting punya ruko, lebih penting punya sawah, lebih penting punya sapi daripada haji. Padahal haji itu rukun. Oh gitu. Jadi malah dimasukkan rukun Islam lagi. Nah itu oleh karena itu ini sharing saja. Jadi ternyata haji itu wajib. Bagi yang belum, ayo cepet. Kalau sekarang daftar ke mana? Ke pemerintah 28 tahun baru bisa. Jadi kalau sekarang ibu umur berapa, Bu? 40, 38, 37. 37 ditambah 30 tahun berarti umur 67. Baru bisa haji. Mau yang cepat ada harga 250 juta. Itu pun nunggu 5 sampai 12 tahun. WNH Plus itu bervariasi antara 5 sampai 12 tahun. Ya. Nah, itu biayanya 250 juta. Yang langsung berangkat ada yang visa mujamalah ya 325. Ada yang 1 miliar. Kira-kira 1 miliar itu udah pasti berangkat nggak? Ternyata ada. Bayar sudah 1,5 miliar, ternyata nggak berangkat. Itu kemarin, ini cerita selebriti, Ruben Onsu, itu sudah bayar, ternyata nggak keluar visanya. Itu harganya 1 miliar lebih. Kayak Ivan Gunawan itu kalau nggak salah bayarnya itu 1,5 miliar. Mahal nggak? Murah. Dibanding rumahnya yang 5 miliar. Ya kan, dibandingkan kan? Lah oleh karena itu, kalau kami tiap tahun berangkatin, kami cuma 185. Langsung berangkat kalau niat tahun ini. Haji. Nah, kok bisa? Ya, kenyataannya bisa. 185 juta. Mahal nggak? Lebih mahal mobilnya. Ya, mobil sampean berapa harganya? Nah, ini cerita. Saya pernah tinggal di Kalimulia, di Depok. Mau mantu, nggak punya duit, jual pekarangan belakang. Mantu anak kedua, jual halaman depan. Mantu anak ketiga, jual ruang tengah dan dapur, tinggal ruang tamu tok. Sampai hajatan yang terakhir, ruang tamunya pun dijual. Hanya untuk pesta. Sementara kenapa kita nggak mau jual rumah untuk haji?
dan kembali kontrak, lebih terhormat di mata Allah daripada rumahnya. Atau diatur, kalau rumah ini saya jual 700 nih, bagaimana kalau saya pindah ke daerah mana yang harganya 500, ya masih ada kembalian 300, masih bisa haji. Lah, jadi itu. Jadi ini penekanan saja. Lah kalaulah haji masih belum bisa, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum perintah haji tahun 10 Hijriah itu beliau diawali juga berangkat umroh. Tahun perintah haji itu tahun 9 Hijriah, tapi pada saat itu Nabi menyuruh Abu Bakar memimpin haji bersama sahabat-sahabat, tapi Nabi nggak berangkat. Kenapa? Pada saat itu Nabi nggak mau melihat orang tawaf itu masih jahiliyah. Jadi tahun 9 Hijriah itu yang tawaf itu ada yang telanjang, ada yang sambil mabuk-mabukan. Pokoknya tawafnya jahiliyah. Rasulullah nggak mau bercampur. Maka tahun 10 Hijriah baru beliau berangkat. Baik. Lah, kalaulah kita masih belum nyampe atau nunggu waktu lama untuk bisa haji, paling tidak umroh. Ya, karena umroh itu ternyata menurut Imam Asy-Syafi'i, umroh itu ternyata hukumnya wajib. Ya, umroh itu hukumnya wajib. Jadi dalilnya apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimmu, dan sempurnakanlah haji wal umroh, dan umroh. Nah ini syukur Ibu bisa memprioritaskan untuk menunaikan ibadah menuju ke Baitullah, kendati masih dalam tahap umroh. Pertama umroh, nanti kalau di sana minta doa yang semaksimal mungkin. Apa doanya? Ya Allah, undanglah kami kembali kemari untuk menunaikan ibadah haji. Oke. Ya, jadi kalau umroh itu kan, ya kita alhamdulillah kita bisa umroh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita lebih maksimal. Baik. Sekarang rukun umroh ya. Artinya yang harus dilakukan umroh itu pertama ihram. Bagi perempuan, ihram itu nutup aurat. Yang penting nutup aurat. Warnanya apa? Tidak ada warna khusus. Ya, kalau warna seragam yang sering kali dipakai adalah kalau enggak putih, hitam. Tapi apakah boleh pakai batik? Boleh. Ya, yang penting tutup aurat. Ya. Nah, yang kedua adalah tawaf. Itu rukun tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah. Doanya apa? Di buku itu ada. Tapi kalau misalnya nanti kan dibimbing sama mutawif, ngikuti mutawif aja sudah cukup. Nah, ngikuti mutawif. Dan tidak ada yang salah di dalam tawaf. Selalu berputar, pundak kiri berada di sebelah Ka'bah. Tidak ada orang lawan arus. Ya, karena sudah mengikuti saja. Jadi saya pikir terlalu mengada-ngada kalau sampai harus umroh saja, harus pergi ke asrama haji untuk latihan tawaf. Ya, padahal sepanjang sejarah nggak ada orang orang salah tawaf itu kan searah jarum jam. Ya nggak akan ada orang keliru. Lah apa doanya? Yang penting doa yang paling utama itu adalah ketika di rukun Yamani yang terakhir. Jadi rukun Yamani itu sana apa? Hajar Aswad sebelah sana, sana Hajar Aswad. Sebelum masuk Hajar Aswad itu rukun Yamani. Disitulah doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ya. Jadi itu yang utama. Untuk yang lain-lain, tawaf pertama, tawaf kedua, tawaf ketiga sampai ketujuh di buku ada. Tapi kalau ribet, hafal juga enggak, baca juga enggak konsentrasi, udah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tidak ada tuntunan khusus. Yang pertama itu seperti apa, kedua seperti apa, enggak ada. Dan bahkan kalau misalnya senang baca Quran sambil jalan ya baca Quran, ya. Kalau sambil berdoa juga boleh, sambil doa ya Allah misalnya. Tapi kalau doanya dalam bentuk ekonomi yang apa ya, yang praktis jangan keras-keras lah. Aktsirun nukud ya Allah, perbanyaklah uang saya ya Allah, ya janganlah malu-maluin. Itu dalam hati. Nah, kalau Rabbana Atina kan sifatnya mujmal umum, baru itu keras-keras nggak apa-apa. Misalnya gini, ya Allah suami saya masih nggak bisa sholat jamaah subuh ya Allah, masih berat untuk melaksanakan sholat lail ya Allah, bukalah pintu hatinya. Lah itu doa-doa pribadi begitu, nggak usah keras-keras gitu. Di mana? Di mana-mana. Lah di mana-mana utamanya kita berada pada saat tawaf itu doa bisa ya. Pertama, kedua, ketiga doanya sama juga nggak apa-apa. Lah doa yang di Ka'bah ini yang paling mustajab di antara yang ada ini itu di multazam. Multazam itu di sini. Nah, ini ya. Jadi kalau bisa misalnya kalau bisa nih sambil gandol menggapai, kira kan ada ininya, ini kan ada ininya ya, pintu lah. Menggapai begini sambil pipi ditempelkan begini itu nikmat sekali. Susah, insya Allah bisa ya. Tapi itu kan kalau enggak itu kan plan A. Itu yang terbaik. Kalau nggak bisa jauh pun juga sama. Kata Rasulullah, seluruh ini adalah multazam, area makam Ibrahim itu semua. Jadi ini ke sana, semua itu. Nah, kalau nggak ada hadis begitu kan kasihan yang melemah. Tapi kalau bicara nikmat, kalau bisa, dia kan bicara kalau bisa ya. Kalau bisa nikmat itu nikmat luar biasa. Baik, yang ketiga sa'i. Ya sa'i itu nanti 7 kali sa'i itu dari bukit apa? Sofa ke Marwah. Nah kalau kita bicara filosofinya, jadi waktu zaman Nabiullah Ibrahim dulu, Siti Hajar itu ditinggal Nabi Ibrahim ditinggal untuk melaksanakan yang diperintahkan Allah. Jadi keluar dari Mekah. Pada saat itu perbekalan sudah habis, air susunya ngering, air pun tidak ada. Ya, itulah kunci kehebatan perempuan. Ketika dalam posisi suami sudah tidak ada, perbekalan tidak ada, usaha sekecil apapun itu pasti Allah bantu. Dari mana? Ini kan tidak di luar nalar. Di saat mencari air nih dari Bukit Sofa, Marwah itu lari-lari sampai 7 kali. Saking paniknya, ya ibarat beginilah. Kita tinggal di sebuah kampung, makanan pendamping ASI habis, sementara ASINya nggak keluar, adanya Indomelek. Nah, coba. Kan panik kan, apapun dimasukkan. Karena terpaksa. Yang Indomelek itu yang mestinya bukan untuk bayi pun, yang penting gimana caranya. Sama dengan ketika Hajar itu lari-lari di gunung, antara gunung Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu gunung dulu. Ternyata di saat-saat lagi kerja keras untuk mencari alternatif, si Ismail menghentakkan kakinya, justru di kakinya itulah keluar mata air. Mata air itulah
yang namanya Zam-Zam yang sampai sekarang tidak pernah habis ya, yang dibawa sini berapa satu hari satu pesawat Bu ya. Satu pesawat itu 400 orang. 400 orang kali 5 liter, berarti berapa liter? Hah? 2000 liter, 2000 liter, 2000 liter itu berarti 2 kubik kan Bu ya? Ya, 2000 liter kan 2 kubik. 2 kubik satu pesawat. Satu hari itu mungkin untuk dari Indonesia bisa 10 pesawat. Lebih. Ya, dari Jakarta aja enggak tahu berapa pesawat, itu banyak banget berarti. Taruhlah misalnya satu hari itu ada 25 pesawat yang berangkat ke sana, berarti 50 kubik per hari itu yang dari Indonesia. Belum yang dari negara-negara lain dengan membawa yang sama. Dan sampai sekarang ternyata enggak habis-habis. Nah, inilah barangkali karunia Allah. Nah, baik setelah sa'i 7 kali, nah nanti di Bukit Sofa, di Bukit Marwah ada doanya ada di buku. Habis itu tahallul. Lah, tahallul itu memotong rambut. Sudah diatur tapi memang banyak yang masih bandel. Tahallul itu motong rambut kalau bisa tidak di situ. Kalau bisa di kamar. Supaya ibu-ibu bisa leluasa untuk bisa motong. Yang penting dari masjid pulang ke kamar, ke hotel atau ke penginapan itu dalam posisi kita sedang ihram. Belum batalin. Apa di antaranya ihram itu? Ketika orang dari ihram itu tidak boleh wala rofasa, wala fusuko, wala jidala, tidak boleh bantah-bantah, tidak boleh marah gitu ya. Tidak boleh ya ngomong yang aneh-aneh ya, aneh-aneh dalam tanda petik. Nah gitu. Tahallul. Terus tertib. Lah itulah rukunnya. Artinya boleh nggak dibalik-balik? Sa'i dulu baru tawaf. Nggak boleh. Karena apa? Karena memang perintahnya harus tertib. Boleh nggak? Karena tergesa-gesa tawafnya nggak usah 75 saja. Nggak boleh. Tapi prakteknya ada. Prakteknya. Ini kasus haji kemarin. Haji kemarin itu kan haji kan tidak ada pendamping Bu Haji. Pendamping kan nggak ada. Kemarin kan orang-orang yang tawaf itu biasa didamping oleh mutawif. Mutawif kan nggak boleh masuk nih. Akhirnya sendiri. Lah sendiri dalam rombongan ketinggalan oleh rombongannya. Maka dia belum lengkap 7 kali sudah langsung lari ke sa'i. Ada gitu. Ya nggak sah, yang tahu. Kalau nggak tahu ya Allah alam, gitu. Ya, jadi uh, nanti rute rute perjalanan kita kembali. Perjalanan umroh itu adalah perjalanan ibadah. Diupayakan mulai dari rumah itu memang niatnya niat ibadah dan segala hal yang menyangkut ibadah itu tetap harus dijaga. Misalnya sebelum berangkat disunahkan untuk sholat musafir 2 rakaat. Kalau bisa sholatnya di masjid terdekat dengan rumah. Nah, jadi kenapa? Boleh. Tapi kan masalahnya kan syiar Bu. Ya supaya orang lain melihat. Bukan bukan kok riak. Nah, ini bukan antara riak dengan syiar kan beda-beda tipis. Kalau gara-gara ibu umroh ini membuat orang tetangganya jadi ikut terpanggil untuk umroh, maka ibu dapat pahala. Karena umroh itu wajib. Kan sekian lama kan orang, umroh itu kan bagi orang yang kaya raya. Ternyata enggak.
Apalagi di dalam Quran itu dikatakan wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin min kulli fajjin 'amik. Wa'adzin fin nas, kumandangkanlah orang untuk menunaikan ibadah haji. Wa'adzin fin nasi bil haji, untuk haji. Ya'tuka rijalan, mereka akan datang berduyun-duyun, ya'tuka rijalan dengan jalan kaki, wa 'ala kulli dhamirin, atau naik unta kurus, min kulli fajjin 'amik, dari berbagai macam penjuru. Jadi haji itu, ini bicara masalah umroh. Umroh itu adalah wajib. Lah umroh itu wajib, makanya ketika kita sudah bisa menunaikan, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dari apa yang akan kita lakukan. Jadi kita mulai. Tapi semua sudah pernah naik pesawat, Bu, ya? Udah pernah naik pesawat? Udah. Misalnya seringkali harus saya tanya karena belum. Oke, ya. Jadi ini kan anunya apa? Rutenya atau protap perjalanan. Jadi ini dari rumah, kalau bisa sholat sunnah 2 rakaat, bisa di rumah atau bisa di masjid yang terdekat gitu. Habis itu udah berangkat dengan ya doa-doa yang ada di buku itu diupayakan diamalkan, karena itu doa-doa yang tidak karangan ulama, tapi itu adalah hadis. Nah, bukan kita menyebilkan ulama, enggak. Tapi artinya kita dasarnya adalah hadis-hadis yang mutabar, yang sahih gitu. Oke, berangkat, udah sampai di, kita kan kumpul langsung di airport ya. Kita masih belum tentukan, tadinya kalau kita pakai Hainan eh, tanggal 27 adanya, enggak, tanggal 25 ada apa enggak. Oke, sampai nanti di pesawat, barang-barang apa yang akan dibawa, ya karena sudah pernah umroh, ya silakan menyesuaikan aja. Nggak usah bawa banyak-banyak, karena insya Allah di sana itu masih cuaca dingin, ya, masih dingin. Dan kalau di sana karena dingin dan kering, baju itu kalau kita pakai 2 hari pun masih bisa. Jadi untuk apa bikin banyak-banyak gitu loh, supaya nggak terlalu berat. Kadang-kadang kan udah matching hari pertama, jilbab ini, baju ini, sampai kaos kakinya. Nah, itu mau fashion apa mau padahal sampai di sana itu rutenya itu dari hotel ke masjid, itu lebih banyak pakai mukena, ya, atau pakai baju untuk siap sholat gitu. Oh, apalagi puasa, ini ya, ini nanti belum sampai ke sana lah, urut-urutannya dulu ya. Oke. Ini jadi kita naik pesawat, belum sampai bandara. Bandara semua koper dikumpulin sama handling, masuk lah, ibu-ibu setelah dikasih tiket, visa, baru kemudian menuju ke pintu masuk imigrasi. Dari imigrasi nanti proses di imigrasi, terus dari imigrasi, karena itu rombongan ngikuti aja, di imigrasi hanya cuma dicap saja. Habis itu langsung menuju ke ruang tunggu. Ruang tunggu lah. Ketika kita berada di pesawat. Di pesawat itu kami bukan menemukan, kami pernah berangkat haji lewat Malaysia atau umroh lewat Malaysia. Kalau masyarakat Malaysia untuk pakai tayamum, dia bawa pasir sendiri di pesawat. Ya, bawa pasir. Itu di Malaysia. Jadi bawa pasir, sapu tangan, dan dipakai untuk tayamum. Karena kita di pesawat itu ketemu sholat 5 waktu, ya, 5 kali, maka sholat di jamak qashar. Kalau kita misalnya berangkatnya itu misalnya habis asar, berarti ketemu sholat maghrib dan isya dan subuh. Ya maghrib isya di jamak takdim, artinya
sholat isyanya dimasukkan ke maghrib. Bagaimana wudhunya? Karena di ruangan yang terbatas nggak usah memaksa pakai air, ya, karena ada rukhsah, yaitu bisa tayamum. Tayamum, bagaimana tayamumnya? Lah itu makanya saya sampaikan kalau orang Malaysia bawa pasir. Nah, kalau orang Indonesia langsung saja nempel ke bangku. Karena asumsinya bangku itu ada debu gitu. Ya. Baik Bu ya. Nah, bagaimana niatnya tayamum? Lah itu bisa cari di buku Nawaitu Tayamum lillahi ta'ala atau bahasa Indonesia, ya Allah saya niat tayamum karenamu ya Allah, itu juga bisa. Oke ya. Bagaimana tayamumnya? Perlu dipraktekkan? Udah, cukup ya? Oh perlu. Oke, baik ya. Jadi kalau tayamum ini ya. Langsung muka satu. Nah, terus sudah ini lagi untuk tangan. Yang kanan dulu dibasuh. Tangan basuh ya gini. Nah, ini basuh yang kanan kan? Jadi sebetulnya ini yang kanan dibasuh. Dari kiri basuh yang kanan. Nah, gitu kan? Kalau wudhu kan yang kanan dulu dibasuh. Berarti yang kanan ini dibasuh. Jadi, ya ini satu. Yang ini kan belum dipakai nih. Ini baru gini. Udah cukup. Sampai sini aja. Karena dalilnya kalau wudhu itu ilal marofik sampai siku-siku. Kalau tayamum waidikum sampai pergelangan. Ya, insya Allah itu nggak masuk di ranah khilafiyah itulah, insya Allah. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi gini, udah nih, sudah, terus ini lagi, baru yang kanan dihapus. Nah, kanan, sekarang kiri. Nah, kalau ragu-ragu bisa gini, selesai. Nah, itu juga boleh. Nah, oke. Nah, sekarang sholat di pesawat. Sholat di pesawat kan kayak begini nih. Nah, duduk begini di depan, jadi begini aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Nah, kalau sujud agak jauh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Ya. Doanya sama, tidak ada perubahan. Oke. Sampai mana tadi? Wudhu ya. Oke. Sampai di jeda. Sampai di jeda kita turun menuju imigrasi, nanti diarahkan, ya diarahkan. Diarahkan itu ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Insya Allah yang penting bisa baca, insya Allah aman lah. Jadi nanti diarahkan masuk ke imigrasi. Nah, dari imigrasi baru kemudian nanti dicap, kumpul semua, habis itu kita naik bus, kita insya Allah ke Madinah dulu. Jadi ke Madinah dulu dari Mekah tadi, habis itu terus dari Jeddah ya, dari Jeddah dulu, kan dari Jeddah turun pesawat Jeddah, baru kita naik kendaraan menuju ke Madinah. Apa yang dilakukan di Madinah? Di Madinah itu intinya kita ziarah ke makam Rasul, ya. Kita sudah baca sholawat, kita sudah baca berjanji, kita sudah baca tiba, kita baca macam-macam. Itu kan baru virtual. Lah sekarang kita langsung berada di makamnya. Ya, jadi pertama kegiatan kita adalah ziarah ke makam Rasul. Ziarah ke makam Rasul di dalam komplek makam itu ada 3. Ini jangan lupa ya, tiga-tiganya harus disapa semua. Pertama, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul juga. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Yang ketiga, Assalamualaikum ya Umar. Jadi sama semua
Alamin. Berapa kali terserah, maksudnya itu apakah setiap kita kan ada waktu ibu-ibu nanti masuk ke arah ke mana, ke makam Rasul, terus lewat nanti ada jam-jam tertentu, nanti akan diarahkan sama mutawif. Sampai di sana, yang kita lakukan lagi adalah kita akan diarahkan untuk mendapatkan menikmati di raudhah. Jadi raudhah itu adalah salah satu tempat yang antara mimbar Rasul sama rumahnya Rasul itu raudhah. Nah, raudhah itulah tempat untuk berdoa yang mustajab. Untuk masuk raudhah itu harus ada tasrehnya. Ya, nanti kita yang mengusahakan tasrehnya. Jadi insya Allah semua mendapatkan kesempatan untuk masuk di raudhah. Baik, sampai di sini ada yang tanya? Enggak ada. Oke. Saya lanjut. Nah, selama 3 hari di Mekah, di Madinah, selama itu kita hanya berada di iktikaf di masjid dan ada tur. Turnya itu adalah mudah-mudahan ada, ini saya nggak janji, karena katanya di dalam bulan puasa tidak ada tur. Kalau ada tur, ini kan masalahnya kan kita ngikuti peraturan Saudi. Biasanya ada tur, tapi kalau pas Ramadan ada tur atau tidak? Ya, kenapa Bu? Taif? Oh, Taif kan di luar program BIS, Bu. Jadi gini, jadi ketika kami apply visa, kan kita naik bus. Kita membayar visa dan bis. Nah, itu sekian juta. Lah bis itu untuk jemput di bandara menuju ke Madinah, di Madinah tur, terus ke Mekah, Mekah tur. Gitulah sudah kami bayar. Cuman saya dengar peraturan untuk Ramadan tidak ada tur. Jadi supaya konsentrasi di ibadah gitu. Tur di situ yang punya nilai ibadah satu, ketika kita berada di Masjid Kuba. Kalau misalnya nggak ada tur, tolong disempatkan naik taksi, ngajak mutawif minta diantar, mungkin satu orang 10 real lah. Kalau 3 orang kan 30 real itu udah PP. Jadi kenapa istimewanya Masjid Kuba itu kalau kita berangkat dari hotel sudah dalam posisi berwudu, terus kita berangkat, terus sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Gitu. Jadi mumpung di Madinah, kalau tidak ada paket yang difasilitasi oleh bus, maka saya anjurkan ngajak mutawif untuk minta diantar. Ya. Karena itu karena ada nilai ibadahnya, karena di situ misalnya bisa 2-3 kali nggak apa-apa, karena memang hadisnya siapa yang berangkat ke ke Masjid Kuba diawali wudunya di rumah loh ya, wudunya itu di tempat tinggal, bukan wudu di sana. Nah, kecuali kalau batal. Nah, maksudnya dijaga wudunya supaya kalau hadisnya begitu. Begitu berangkat dari sini, wudu langsung di sana, sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan 1 umroh. Baik ya, habis itu selesai. Selesai itu, karena ini pesertanya perempuan semua, jadi nggak perlu lagi saya praktek untuk pakai kain ikhram. Baik, ini hari ketiga kita menuju ke bus. Hari ketiga turun ke bus dalam posisi kita sudah niat ikhram. Maksud itu pakaian ikhram. Pakaian ikhram itu mungkin diawali dengan mandi di hotel, ya mandi, terus pakai parfum tidak boleh yang kira-kira tercium sampai keluar. Ya kalau mungkin biasa pakai Rexona ya silahkan, tapi jangan sampai tercium keluar.
sebelum pakai ihram. Kalau sudah pakai ihram, itu tidak boleh pakai parfum wangi-wangian, ya. Kita lanjutkan dikit Bu ya supaya tuntas ya. Uh, jadi ketika kita mandi, ya mandi dengan niat untuk membersihkan diri untuk kebersihan untuk ihram selesai. Baju apa? Baju sembarang yang pantas untuk sholat. Biasanya pakai baju putih atau baju hitam. Ketika sudah pakai pakaian ihram, kalau sudah pakaian ihram, ketika belum niat itu masih belum sama biasa. Tapi kalau sudah niat berarti sudah semua larangan tidak boleh. Apa larangan ihram? Nah, larangan ihram itu diantaranya adalah pakai parfum, wangi-wangian, ngomong apa namanya, uh, oke. Jadi ketika pada saat sudah pakai kain ihram, ada larangan, beberapa larangan, diantaranya adalah berkata-kata kotor, rofasa, ngomong yang bau seks, misalnya, wih orang Iran tuh mancung hidungnya kayak apa ya rasanya, misalnya begitu. itu tidak boleh ya, jadi gitu. Terus ketika pakaian ihram, wala rofasa, wala jidala, berbantah-bantah tidak boleh, hanya gara-gara air mineral terus berantem, nawar, gigih banget ya. Bedakanlah sama dengan kalau kita puasa gitu. Diajak tengkar, ini imun, saya ini puasa gitu. Sama dengan di sana ya, pada saat ihram saya itu lagi ihram. Oke. Kita naik bus ya dipandu oleh mutawif. Sampailah kita masuk di Masjid Bir Ali untuk mikot, ngambil mikot di sana. Ya, ya ini ya. Kita kan yang pertama dari masjid, dari bus itu kira-kira perjalanan 1 jam baru nyampe lah di Bir Ali. Di Bir Ali, kita di Bir Ali kita sholat 2 rakaat di situ, habis sholat 2 rakaat baru masuk bis lagi, baru di dalam bis itu baru diajak untuk niat bersama-sama sama mutawif. Jadi niatnya adalah labbaik Allahumma umroh. Nah, begitu kita labbaik Allahumma umroh, ketika sudah kita mengucapkan, berarti kita sudah masuk pada posisi sedang ihram. Apa yang dilakukan? Kalau ihram itu perbanyaklah zikir. Zikir yang utama adalah membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu. Oke? Setelah itu uh, setelah kita di dalam bus itu nanti akan dijelaskan sambil perjalanan ke Mekah, ke Mekah itu kira-kira sekitar 4 jam, 4-5 jam. Biasanya habis zuhur kita berangkat, diusahakan sampai Mekah itu kira-kira maghrib. Ya, maghrib. Setelah maghrib kita masuk di hotel, terus semua sudah selesai semua, baru kemudian diajak langsung tawaf. Ya, langsung diajak ke masjid untuk menyelesaikan tawaf yang pertama. Kenapa? Iya. Iya. Oke, jadi sampai di hotel,
baru kemudian kita menuju ke masjid bersama-sama. Nah, di dalam masjid itu nanti begitu lihat Ka'bah, maka akan dipandu, dipimpin oleh mutawif untuk berdoa. Kalau bisa baca sendiri. Kalau cukup dengar dari mutawif, amin saja juga sudah cukup. Baik ya. Dah, itu kan tawaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika 7 baru kemudian uh, apa? Yang ketujuh seperti yang saya gambarkan tadi. Nah, ini namanya rukun yamani. Nah, dari sini ke sini. Jadi kalau di sini doanya bebas, begitu di sini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus ketika memulai di sudut itu kita memang begini, Bismillahi Allahu Akbar, ya. Sambil mencium tangan, ya. Bismillahi Allahu Akbar. Gini berarti cium jalan. Nggak usah ke kanan atau ke kiri, pokoknya jalan saja. Karena dulu itu ada garisnya, orang nggak mau mulai kalau nggak sebelah kanan, akhirnya bikin macet. Sekarang sudah tidak ada lagi garisnya, jadi jalan aja. Yang penting di sana ada lampu. Lampu hijau dulu, lampu hijau. Sama bawahnya ada garis. Lah garis itu menghambat. Karena orang nggak mau berangkat ini. Harus betulin niat dulu. Nawa itu. Akhirnya berhenti. Nah sekarang sudah nggak ada, langsung jalan aja. Gitu. Jadi ini, lah setelah 7, baru kemudian yang ketujuh itu kita berada di sini. Nah ini namanya makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim bukan kuburan ya. Ini adalah jejak langkahnya Nabiullah Ibrahim. Jadi ke sana itulah kita sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, setelah itu doa di sini biasanya hampir semua doa di sini ini yang paling syahdu. Apalagi yang tawaf apa istilahnya yang umroh pertama ya. Ini kan baru umroh pertama nih. Langsung duduk di sini. Di mana? Jangan di sini mengganggu orang umroh. Jadi agak jauh dikit. Biasanya ada garisnya. Sekarang dirapiin. Nah, dari sini baru kemudian berdoa. Berdoa sepuas-puasnya. Proposalnya sekarang ditulis. Di sana dibaca. Jangan mengandalkan nanti di sana saja. Hilang semua. Ya, jadi sama dengan kalau mau datang ke pesta, mau nyumbang lagu, kalau nggak diniatin di rumah, sampai di panggung pegang mic, lupa mau nyanyi apa ini. Ya, gitu. Jadi harus disiapin. Jadi jangan sepelekan orang yang titip doa. Jangan sepelekan. Kalau bilang nggak mau, itu sah. Daripada, oh iya tapi nggak didoain. Janji. Kan seringkali, doain ya, oh iya, itu berarti siap kan? Kalau doain ya, kalau ibu merasa nggak bisa nanti menunaikan, nggak usah dibilang, diam aja. Khawatirnya di sana ternyata ibu nggak sempat. Kalau ada orang tetangga yang penting mau minta doa, dicatat. Iya di tempat ini ya. Dibacain, nanti kan namanya kita ikhtiar ya. Kalau ini termasuk semua sih tempat makbul. Sambil jalan, sambil tawaf, ya Allah, temukanlah jodoh anak saya. Misalnya sambil jalan, nggak ada masalah. Tempat semua anak. Tapi lebih syahdu itu ketika pada saat sholat 2 rakaat di sini. Oke. Nah, setelah dari sini selesai, baru nanti minum zam-zam. Lah, minum zam-zam itu dalam situasi itu sunnahnya itu berdiri. Jangan nanti minum zam-zam cari tempat duduk baru minum. Ya, apalagi dalam jumlah orang yang banyak gitu kan. Nah, jadi sunnahnya memang berdiri untuk zam-zam loh ya. Di luar zam-zam beda lagi. Sampai di sini ada tanya? Udah. Oke, habis dari sini baru kemudian kita sa'i. Ah ini sa'i.
Jadi ketika sa'i itu adalah dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Itu dihitung sekali. Jadi Bukit Sofa sekali, Marwah dari Marwah Sofa satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balik di sana. Nah, setelah 7, lah kalau untuk perempuan tidak usah, tidak boleh, tidak dianjurkan untuk ikut lari-lari kecil. Jadi cuman tetap jalan biasa saja. Doanya apa? Apa saja. Sama dengan ketika waktu tawaf. Kalau menurut buku juga boleh. Lah, ketika berada di mana lampu di lampu itu kalau kita posisi di pilar antara lampu hijau ke lampu hijau sana, itu ada doa khusus. Robbighfir warham wa'fu, nah, dan seterusnya. Ya gitu ya. Nah, baik. Setelah itu dari sofa marwah sampai berakhir di marwah. Habis itu langsung selesai. Lah orang nggak sabar buka kerudung langsung potong rambut. Ya bisa, tapi kalau kita bayangin Bu, kalau ada 1.000 orang yang melakukan dengan cara yang sama, kendati cuma 5 lembar, 5 helai, jatuh semua di situ, betapa kotornya. Makanya dianjurkan di luar. Makanya bukan di luar sekarang itu disiapin tempat di luar. Nah, di tempat, bahkan untuk yang laki-laki pun ada cukur gratis juga, tapi disiapin, tapi di luar. Kalau enggak begitu, kemarin dulu-dulu itu orang kadang-kadang kepengen mungkin supaya banyak dosanya yang ini enggak cukup 3 lembar, mungkin banyak lembar baru dipotong. Gitu. Ya. Habis itu selesailah. Setelah kita tahallul berarti selesai. Baik. Saya pikir setelah tahallul selesai, untuk di Mekah, kalau di Madinah tidak ada tur, di Mekah juga tidak ada tur. Lebih utamanya kalau tur di Mekah itu bagi yang belum pernah haji, kalau misalnya tidak ada tur, pakailah taksi muter supaya nengok di Padang Arafah itu seperti apa. Utamanya kalau orang haji muter saja satu putaran di Arafah seperti apa, terus di Musdalifah, terus di Mina. Atau di Jabal Rahmah. Itu hanya maksud saya jangan sampai sudah sampai sana nggak tahu Jabal Rahmah itu seperti apa. Ya enggak mahal lah, enggak signifikan. Mudah-mudahan ada, tapi menurut beritanya nggak ada nih, nggak ada. Baik, mungkin barangkali Ibu udah pernah haji, udah cukup lah. Barangkali demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran dan kelancaran rencana ibadah kita. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, itu masih ada kuenya? Belum? Hah? Oh, boleh. Kalau rambut rontok bukan karena digaruk, enggak apa-apa. Enggak. Tapi kalau rontoknya dicabut atau rontok karena disisir, itu termasuk kena dam. Jadi diusahakan untuk kalau tidak pakai sisir, rontok sendiri itu tidak masuk. Kalau rontok masuk itu rontok yang dengan sengaja. Disisir itu masuk sengaja. Karena disisir itu apalagi sisirnya sisir serit apalagi ya. Sisir serit ya gitu. Apa itu? Oh, tas kecil belum ya. Nanti mudah-mudahan nanti dikasihkan di. Ada ini belum datang dari ya nih dari.
Belum, ada cuma 2, mungkin nggak cukup kan? Nah. 2 aja? Pak Imam? Pak Imam? Itu apa, tas